Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Pagi di Cemara Asri sibuk sejak pedagang sayur mendorong gerobak ke tikungan. Mas Topan menata kol dan cabai. Ibu-ibu sosialita datang beraroma parfum. Bu Mirna memilih sawi sambil melirik. Bu Wulan merapikan gelang. Bu Farah menghitung daftar belanja. Gosip tentang warga Polonia yang hilang terdengar pelan, tidak ada yang berani menyebutnya keras. Laura muncul dari arah boulevard kecil dengan blus hitam dan rok rapi. Langkah tenang dan senyum tipis. Mas Topan terpaku lalu cepat menunduk. Dia menyapa singkat. "Pagi, Mbak Laura." Laura menoleh. "Pagi, Mas. Ada cabai rawit yang segar." Suaranya pelan namun hangat. Bu Mirna mendekat. "Mas, jangan dihabiskan buat satu orang. Kita juga butuh." Mas Topan membagi plastik, sementara garis bibir Laura tetap manis. Ketegangan tumbuh. Bu Wulan berbisik. "Dia terlalu akrab." Bu Farah mengangkat alis. "Biar saja, uangnya banyak." Omset beberapa hari ini turun, pembeli malam berkurang, membuat Mas Topan cemas memikirkan setoran. Di ujung barisan, seorang anak merengek minta telur. Ibunya menolak karena biaya. Laura mendekat ke sisi gerobak. Wangi tubuhnya tipis dan bersih. Jari menyentuh tomat, menekan perlahan. "Yang ini cukup," katanya. Mas Topan menyerahkan kantong. Jarak mereka dekat. "Terima kasih, Mas," ucap Laura. "Sama-sama," jawab Mas Topan. Bu Mirna menatap. "Kamu sering kesini ya?" Laura menoleh. "Saya suka yang segar." Nada datar, mata tajam. Bu Wulan menyebut harga terlalu murah, memancing komentar lain, tetapi suasana tetap tertahan. Dari kejauhan, 3 orang memperhatikan tanpa banyak gerak. Reno bersandar pada motor bebek tua. Bayu menutup kepala dengan topi. Siska memakai masker kain hitam. Mereka saling tukar pandang saat Laura selesai berbelanja. "Malam ini saja," ucap Reno. Bayu menggeleng. Rasanya tidak enak. Siska menahan 2 orang itu. "Jangan berdebat di sini. Kita bahas rute." Mereka menyebut pagar samping, pintu servis, dan waktu paling sepi. Bahu Laura sempat menegang ketika dia berbalik, lalu kembali rileks. Mas Topan kembali fokus pada timbangan. Tangan terpeleset. Tomat jatuh ke aspal. Laura menunduk mengambil, mengusap sebentar, lalu memasukkan ke tas. "Mas, jangan rugi. Saya ambil yang ini." Mas Topan gelagap. "Tidak usah, Mbak." Laura tersenyum pendek. "Saya suka yang berbekas." Ucapan itu membuat Bu Mirna mendengus. "Aneh." Bu Wulan ikut tertawa, namun matanya menatap leher Laura. Bu Farah memilih diam, dagu bergerak menahan komentar. Di pos gerbang, Pak Wahyu kewalahan menata buku tamu dan menerima paket. Telepon dari kantor pengelola menuntut laporan jam masuk vendor. 2 warga menanyakan soal mobil yang parkir miring semalam. Pak Wahyu tersenyum seadanya. "Saya cek nanti." Dalam hati dia jengkel karena jadwal sebelumnya berantakan, tetapi dia tetap berdiri sampai arus tamu mereda. Menjelang siang, Laura berjalan pulang lewat jalan setapak yang teduh. Gerimis singkat membasahi daun. Laura tidak terburu. Sesekali melihat bayangan tubuh di kaca etalase. Di sisi lain, Reno memperhatikan dari balik warung kopi. Bayu masih ragu. Kalau gagal. Siska menutup pembicaraan. "Kita tidak punya sisa modal. Malam ini saja." Reno mengangguk tanpa senyum. Sore masuk perlahan. Anak-anak bermain sepeda di ruas yang sepi. Mas Topan menutup dagangan lebih cepat dari biasanya. Dia memandangi sisa sayur yang tidak laku. "Besok lebih pagi," katanya pada diri sendiri.
Telepon dari pemasok berdering menagih uang. Dia menunda jawab. Matanya sesekali mencari sosok Laura, lalu menahan diri. Laura tiba di rumah di Setiabudi. Pagar tinggi menutup suara dari jalan. Halaman rapi dengan pot simetris. Belanjaan diletakkan di meja dekat pintu. Laura berdiri diam lebih lama dari biasanya. Malam ini tenang, katanya pelan. Lalu dia mengunci pintu dalam 2 putaran. Mata Laura tidak lagi hangat. Ada jarak yang dingin. Tetangga yang melintas mempercepat langkah. Langit memudar. Lampu ruang tamu menyala. Rumah itu terlihat biasa dari luar, namun udara di dalam terasa menahan sesuatu yang belum selesai. Udara di dalam rumah tetap seperti akhir sore tadi, tenang dan dingin, seperti sesuatu yang menahan napas. Dari balik pagar, Reno memeriksa jam tangan lalu memberi isyarat pendek. Jalan setapak kosong. Hanya suara motor jauh dan daun yang terseret angin. Bayu berdiri paling belakang, gelisah sejak berangkat. Siska menahan kunci tipis di antara 2 jari. Sekarang, bisik Reno. Bayu menarik napas panjang. Rasanya tidak enak. Siska menatap tajam. Uang tidak datang sendiri. Reno menempel telapak pada panel kecil, mencoba kunci khusus. Kunci tidak masuk dengan mulus. Reno mengumpat pelan. Pintu samping keras. Bayu menarik tasnya. Kita mundur saja. Reno menggeleng. Sebentar lagi. Siska mendekat, dadanya naik turun cepat. Coba putar pelan. Di pos ujung blok, Pak Wahyu menahan kantuk. Ia mencatat kendaraan yang lewat, lalu duduk sebentar terlalu lama. Telepon dari rekan dinas membuatnya berdiri lalu berjalan menyusuri trotoar. Pandangnya sempat jatuh ke rumah Laura, tetapi gelap yang merata menutup mata. Dia kembali ke pos, meneguk air, dan mencoba tetap terjaga. Di saat yang sama, Mas Topan melintas dengan motor butut membawa karung plastik kecil. Ia baru selesai ambil stok subuh di gudang dekat pasar. Mesin ia matikan jauh sebelum gerbang Laura. Ia turun, menata nafas, menimbang untuk mengetuk. Besok saja, gumamnya. Ia takut salah paham, takut juga diketahui tetangga. Reno berhasil memaksa kunci bergerak. Bunyi kecil terdengar, seperti lidah besi yang ditarik. Mereka bertiga saling pandang. Cepat, kata Reno. Siska menahan pintu dengan siku, tubuhnya masuk lebih dulu dalam gerakan tipis. Aku atas, ucapnya. Bayu menolak spontan. Atas buat Reno. Reno menatap tajam. Kau yang paling ringan. Siska tersenyum kecil, tidak sepenuhnya senang. Baik. Bayu menahan perutnya yang mulas. Dengar itu, katanya lirih. Seperti ada sesuatu jatuh sangat pelan, entah kain atau benda lembut. Reno menepis. Fokus. Lorong pertama senyap. Bau wangi tipis seperti sisa parfum tertinggal di udara. Siska menyentuh dinding, merasakan halus dingin. Kilat pendek dari jalan masuk memantul di gagang lemari. Bayu melirik ke ruang tamu. Sofa rapi. Segala sesuatu tertata teliti. Ia tidak suka ruangan yang terlalu rapi. Kau kiri, perintah Reno. Aku cek dapur. Bayu berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Reno, kita belum pastikan ada orang. Reno tidak menjawab. Ia mengangkat pisau lipat, menempel pada paha. Siska menapaki anak tangga pertama, langkahnya senyap, telapak kakinya menekan sisi kayu yang tidak berderit. Kalau ada orang, aku turun, katanya datar. Bayu menatap punggung Siska yang bergerak lembut seperti bayangan. Ada getar yang bukan rasa kagum, bukan juga takut semata, lebih pada campuran yang tidak ingin dia kenali. Di halaman kecil, Mas Topan menggenggam helm. Ia memandang ke arah dalam, mencoba menangkap alasan yang membuat dadanya sesak. Laura, ucapnya sangat pelan. Ia menunduk, menarik nafas, lalu menyalakan motor lagi tanpa pergi. Ia mematikan mesin seketika, seperti orang yang menahan diri di tepi keputusan. Pikirannya melompat pada senyum Laura di pagi hari, pada jarak yang sengaja ia jaga, pada rasa ingin menolong yang tidak punya alasan kuat. Di dalam, Reno menemukan lemari dinding yang terkunci. Ia menekan telinganya ke permukaan.
Tidak ada suara. Bayu masuk ke kamar Sisi, melihat riasan yang tersusun bersih. Sikat rambut, botol kecil, sehelai kain tipis di sandaran kursi. Bayu menelan ludah. Ada orang yang baru saja duduk, katanya. Kau lihat jejak? Tanya Reno. Tidak, jawab Bayu, hanya terasa. Siska di lantai atas berhenti di puncak tangga. Udara lebih dingin. Ia meraba pegangan. Reno, pilih cepat. Atas atau bawah dulu? Reno mengelap keringat leher. Selesaikan atas. Siska menapak ke ruang tengah lantai 2. Pintu kamar tertutup rapat. Ada cermin di ujung lorong. Siska berjalan pelan, menahan keinginan untuk melihat wajahnya sendiri. Ia merapat ke daun pintu pertama, mendengar sesuatu seperti napas yang keluar panjang lalu berhenti. Bayu, panggilnya lirih. Dengarkan. Ada yang menahan napas. Bayu berdiri di bawah tangga, memegang ponsel yang sudah diposisikan gelap. Kau yakin itu napas? Siska tidak menjawab. Ia menempelkan pipi ke panel kayu. Kulitnya merinding. Ada di sini, ujarnya. Reno memberi hitungan pelan. 1, 2, 3. Gagang pintu berputar. Tidak ada bunyi protes. Ruangan gelap. Aroma wangi lebih kuat, seperti baru disemprot. Siska melangkah masuk. Bayu mengangkat pisau setengah hati. Reno tetap di bawah untuk mengawal jalur keluar. Dari arah jendela terdengar kain bergesek sangat halus. Siska berhenti. Siapa di situ? Katanya pelan. Senyap. Ia menoleh ke cermin di lorong, melihat siluet perempuan yang berdiri terlalu tegak. Reno, panggilnya, suaranya tipis. Reno memijak anak tangga pertama. Tetap di tempat. Di trotoar, Mas Topan kembali memutar kunci, tapi tidak menyalakan mesin. Dadanya berat karena memilih diam. Ia menatap pagar yang tertutup rapat. Di pos, Pak Wahyu berdiri dan berjalan 2 langkah lalu berhenti, tidak tahu apa yang harus ia cari. Di dalam rumah, waktu bergerak tanpa suara. Siska tidak memundurkan kaki. Bayu menarik napas dengan susah payah. Reno mengangkat dagu memberi isyarat maju. Udara seperti menempel pada kulit. Tidak ada yang bicara lagi. Tidak ada yang berani memutuskan arah berikutnya. Mereka mendengarkan sesuatu yang mungkin hanya mereka rasakan sendiri, dan itu cukup untuk membuat tangan mereka berkeringat tanpa sijil keluar dari genggaman. Udara di dalam rumah masih menekan kulit seperti akhir babak tadi, tenang tetapi dingin. Bayu melangkah ke lorong sempit dan berhenti di depan cermin tinggi. Di permukaan kaca tampak perempuan berambut panjang berdiri diam, kepala sedikit condong. Ia mengira itu Laura. Jari Bayu menekan gagang pisau, telapak licin. Serakah mendorongnya maju, takut menahan tumitnya tetap di tempat. Ia bergeser setengah langkah, menangkap pantulan mata yang tidak berkedip. Napasnya pendek. Dada memanas tetapi tengkuk dingin. Reno menelusuri sisi dinding dan menemukan garis tipis seperti sambungan panel. Ia menekan titik di sudut. Engsel di belakangnya berdecit pelan. Terbuka ruang kecil dengan balutan kain yang tersusun rapi, dan baris kotak mungil yang tertata seperti simpanan. Siska meraih satu kotak, menimbang, lalu menyelipkannya ke saku jaket. Jangan sekarang, kata Reno rendah. Siska tidak melepaskan. Kita tidak datang kosong. Reno menepis tangannya. Fokus di pintu. Siska mendengus, bibir menegam, tapi matanya tidak lepas dari tumpukan. Suara sandal tipis mendekat dari arah belakang. Bayu menoleh. Dengar itu, bisiknya. Siska menempel ke lemari, bahu menahan daun panel agar tidak menutup. Reno mengangkat telunjuk memberi isyarat diam. Langkah itu berhenti di ambang. Wangi tubuh yang bersih menyusup perlahan. Laura muncul dengan gaun rumah sederhana, rambut tergerai menyentuh bahu. Tatapannya tenang. Kulit lehernya lembab tipis. Malam begini kalian di sini, ucapnya pelan. Reno mengangkat pisau setinggi dada, tetapi pergelangan bergetar. Kita hanya ambil yang ringan, katanya. Laura menatap pisau, lalu menatap Reno, tanpa tegang di wajah. Bayu menelan ludah. Nyoy Nilam Sari, sebutnya tidak sengaja, suara pecah.
Laura menoleh cepat, mata mengeras sekejap. "Jangan sebut nama itu," katanya datar. Udara turun beberapa derajat. Bayu menunduk, seolah menunggu bentakan, namun tidak ada yang meledak. Reno melirik melewati bahu Laura, mencari sumber langkah yang barusan, tetapi lorong kosong. "Siapa itu?" tanya Reno. Laura tidak menjawab. Ia maju setapak. Jarak mereka tinggal selengkung lengan. "Turunkan pisau," katanya. "Kalian tidak paham letak masalah." Siska menangkap celah saat perhatian terbelah. Ia berbalik menuju tangga dan berlari ringan. Tumit tidak menekan tengah pijakan. Nafasnya dipendekkan. Di tikungan ia melihat cermin lain dan rak kecil yang sama persis. Ia berhenti. "Aku sudah lewat sini," gumamnya. Ia memaksa membuka pintu ruang tengah. Sofa dan vas yang tampak adalah susunan yang barusan ia lewati. Siska menahan dorongan panik. Telapak ditempelkan ke dinding mencari arah. Pola ruang seperti mengembalikan langkah tanpa suara. Reno masih menahan pisau, tetapi kekuatan merosot dari jari. Napas Laura terasa hangat di kulitnya, dekat tetapi tidak menyentuh. "Turunkan," kata Laura. Reno menoleh ke Bayu. "Kau yakin itu bukan orang?" desisnya. Bayu menggeleng kecil. "Ada yang berdiri di cermin," jawabnya. Laura mengikuti arah pandang Bayu lalu kembali ke mata Reno. "Nama itu tidak boleh disebut di bawah atap ini," ucapnya, nadanya naik setipis garis. Reno menimbang. Pisau turun satu mata pisaunya, belum sampai lantai. Siska mencoba rute lain. Ia memilih tangga dari sisi dapur, menuruni pijakan dengan hitungan yang berbeda. Begitu mencapai lantai, ia mendapati lemari tersembunyi yang sama dan kotak mungil yang masih terbuka. Langkahnya macet. "Reno," panggilnya menahan suara agar tidak memantul. "Aku kembali ke tempat tadi." Bayu menutup mata sejenak, menata ritme napas. Reno menurunkan pisau sedikit lagi. Laura tetap dekat, wangi tubuhnya tidak berubah. Dingin ruangan juga tidak berkurang. Bayu mendekati cermin, ujung pisau menggeser tirai kecil di sampingnya. "Kalau itu kau, keluar," katanya dengan suara tidak stabil. Laura menghela napas pendek. "Jangan ajak bicara sesuatu yang tidak kau mengerti." Bayu menelan ludah. "Apa yang kau sembunyikan?" tanyanya. Laura tidak menoleh. "Kalian datang karena rakus. Kalian tidak siap melihat apapun di rumah ini." Siska muncul lagi di tepi tangga. Wajahnya pucat, pelipis basah. "Aku berputar di tempat yang sama," ujarnya. Reno menoleh setengah. "Diam di situ." Waktu merayap menuju dini hari. Jam di ruang tamu berdetak pelan. Reno akhirnya menurunkan pisau sepenuhnya, namun masih menggenggamnya. "Kita pergi saja," katanya pelan. Laura memindai wajah satu persatu. "Pergi kalau bisa." Bayu menegakkan bahu, berusaha tidak memperlihatkan lutut yang ringan. Siska menarik napas panjang, menahan dorongan untuk lari tanpa arah. Udara menekan kulit. Bau wangi tetap menggantung. Cermin di ujung lorong memantulkan bayangan yang tidak mereka setujui. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak lebih dulu. Mereka berdiri di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang tak mau menyebut nama, sementara dada mereka makin cepat, dan tengkuk mereka tidak pernah benar-benar hangat. Udara yang menekan tadi tidak berubah, hanya bertambah pekat saat Reno dan Siska sadar di atas meja kayu dengan tangan dan kaki terikat, mulut mereka tersumpal kain yang lembab. Bayu berdiri di samping, menatap dua pasang mata yang gelisah. Lampu menyala redup. Laura berdiri di ujung meja, gaun rumah sederhana melekat rapi, kulit lehernya lembab. Suaranya halus. "Tenang. Kita selesaikan ini sebelum pagi." Reno menggeram di balik sumbat dan menendang udara sia-sia. Siska menggeleng sambil memejam, tubuhnya tegang dan berkeringat. Bayu mencoba mengulur waktu. "Lepaskan dulu ikatannya. Kami keluar. Tidak akan ada yang kembali," ucapnya pelan. Laura menatap Bayu dari ujung kaki sampai wajah. Senyumnya tipis. "Kau bicara seolah ada pilihan." Reno memaki dengan suara tertahan dan menatap tajam ke arah Laura. Siska meronta. "Aku menyesal,"
Suaranya pecah setelah sumbat ditarik paksa oleh Bayu. Aku ikut karena butuh uang. Laura mengangkat telapak tangan agar Siska diam. Penyesalan setelah ketahuan tidak banyak berguna. Bayu menoleh ke Laura dengan usaha menahan detak yang naik. Aku yang ajak bicara. Bukan mereka, katanya. Kalau ada yang harus tinggal, aku saja. Reno menggeleng kencang, suara seraknya meledak. Jangan sok pahlawan. Siska menatap Bayu, mata merah. Kau yang bujuk aku, katanya kepada Reno, suaranya berkaca. Pertengkaran kecil pecah di atas meja yang tidak bergeser. Laura berdiri di sisi Bayu, jaraknya dekat. Wangi tubuhnya tipis dan bersih. Ujung jari menyentuh pergelangan Bayu sekilas. Jangan panik, bisiknya. Sentuhan itu membuat bahu Bayu jatuh setengah inci. Nafasnya goyah, bukan karena nyaman, tetapi karena tubuhnya tidak mendengarkan kepala. Jangan sentuh aku, kata Bayu dengan suara yang bergetar. Laura menatapnya lama. Kau ingin ini selesai tanpa luka. Turuti aku. Bayu menelan ludah. Syaratmu apa? Laura merendahkan suara, menempel di telinga Bayu tanpa menyentuh. Diam. Jangan sebut nama yang tidak perlu. Jangan menantang. Jangan pura-pura berani. Kata-kata itu tipis namun menekan. Bayu mengangguk pelan lalu menggeleng cepat. Aku tidak bisa. Ada harga yang kau minta. Laura mundur setapak, tidak marah. Harga selalu ada. Reno kembali mengumpat. Pembunuh, katanya. Kau simpan orang di sini. Laura menoleh tenang. Kau datang untuk barangku, tapi kau menyebutku pembunuh. Siska menatap Reno dengan jijik. Kau yang yakinkan aku semua aman, desisnya. Reno menendang meja. Diam. Siska menjerit pendek lalu terisau. Bayu mencoba memecah kemacetan. Lepaskan Siska dulu. Ikat aku saja. Laura menatap Bayu dari jarak dekat. Kau tidak bisa atur aku. Bayu menegaskan, lebih keras. Kalau kau melukai mereka, aku lapor. Laura tidak bergeser. Pada siapa? Bayu mengangkat suara yang makin tidak stabil. Ibtu Arif Wijaya. Nama itu keluar tanpa rencana. Reno menoleh cepat. Kau gila. Laura tidak mundur. Kau berani sebut nama. Kau juga berani sebut yang lain. Bayu menahan diri, tetapi takut mendorong lidahnya lebih dulu. Nyoy Nilamsari, katanya pelan karena panik yang memuncak. Udara langsung terasa sesak. Lampu seperti lebih redup tanpa berkedip. Reno menoleh ke langit-langit. Siska menutup telinga, memejam kuat. Laura memandang Bayu tanpa senyum. Jangan ulangi, ucapnya datar. Kau tidak tahu apa yang kau panggil. Reno membentak lagi. Kau sudah ambil nyawa di rumah ini. Siska menyambar. Kau yang seret aku ke sini. Bayu memukul meja dengan telapak terbuka. Cukup. Suaranya pecah. Dada naik turun. Laura mendekat lagi. Ujung napasnya menyentuh pipi Bayu. Tidak ada luka kalau patuh. Bayu memalingkan wajah. Aku tidak bisa. Aku akan lapor, ucapnya, lebih mantap dari sebelumnya. Laura mengangkat dagu tipis. Kalau begitu, jangan berbohong pada dirimu sendiri. Dari luar rumah terdengar suara sepeda motor melintas, pelan seperti mencari arah, lalu menjam. Mereka semua menahan napas. Tidak ada yang bergerak. Waktu tidak memberi bantuan. Siska menatap ikatan di pergelangan. Reno menatap Bayu dengan marah yang menumpuk. Bayu berdiri di antara ingin menolong dan ingin pergi. Laura menahan jarak yang membuat kulit terasa panas dan dingin sekaligus. Ruangan ini seolah menutup suara dari luar, sementara di dalamnya hanya ada langkah jantung yang tidak mau kembali normal. Tidak ada yang berani mengucap kata berikutnya. Mereka menanggung senyap yang berat, menunggu sesuatu yang tidak dijanjikan, dengan mata yang saling kunci tanpa rencana. Senyap berat tadi masih menempel di dada ketika Bayu memaksa simpul di pergelangan. Kulitnya perih, tetapi satu jari lolos, disusul jari lain, lalu tali bergeser cukup untuk melepaskan satu tangan. Reno masih memaki dari balik sumbat kain,
Siska menangis pelan, dan Laura berdiri di sisi meja kayu dengan tatap tenang seperti menunggu waktu. "Pilih cepat," ucap Laura pelan. Bayu meraih kunci kecil yang terselip di baki, sempat salah menekan sisi karena panik, lalu membetulkan arah dan menusuk serat yang mengencang. Ikatan melemah, tangan Bayu bebas, dan ia mencongkel simpul di kaki dengan gerak pendek yang rapi. Ia tidak mau tinggal. Bayu bangkit pincang, mendorong daun pintu samping, dan melompat ke halaman belakang. Rumput lembab membuat sepatu licin. Dada panas, napas pendek, kulit dingin. Di ruangan, Reno berteriak memancing perhatian, Siska meratap, dan Laura berjalan tanpa buru seolah hanya menunggu pilihan terakhir. "Kembali," kata Laura datar. Bayu tidak menoleh. Ia menembus lorong menuju taman kecil, mencari jalan keluar yang tidak mengundang suara dan tetap tertutup dari jalan. Mobil Reno terparkir menghadap pagar. Bayu mengangkat karpet lantai dan menemukan kunci cadangan yang diselipkan seperti kebiasaan lama. Jari gemetar saat menyalakan mesin. "Buka gerbang," gumamnya sambil mencari tombol kecil. Setir terasa terlalu ringan. Ban mulai bergerak, namun ada rasa dikalahkan oleh telapak lain yang dingin menekan punggung tangannya. "Siapa di sini?" desis Bayu. Tidak ada jawaban. Dingin itu mendorong setir ke arah pagar. Mobil melaju pendek dan tidak terkendali. Bayu hendak meloncat, namun naluri bertengkar dengan keputusan cepat. Ia banting setir, tetapi putaran dibalas dorongan halus yang menolak. "Lepas!" teriaknya pada udara. Benturan keras membuat pagar bergetar, kaca berderak, dan hidung mobil menghantam sudut batu. Bahu Bayu menghantam roda kemudi. Napasnya terseret dan tenggorokan terasa asin. Mata berkabut, namun ia masih melihat pintu rumah yang terbuka sedikit dan bayangan Laura yang tidak bergerak di ambang. Di dalam, Reno menahan makian lalu memilih menuruti. "Lepaskan Siska. Aku ikut maumu," katanya putus. Laura tidak tersenyum. "Kau hanya menunda," ucapnya tenang. Siska menatap Reno dengan rasa sakit yang pahit. "Kau yang bawa aku ke sini," ucap Siska. "Kau janji aman." Reno menengadah, lelah dan marah bertumpuk. "Diam. Aku sedang urus." Laura memotong sisa simpul Siska dengan hati-hati lalu menunjuk lantai. "Duduk diam." Siska menurut, tetapi tatapnya menusuk Reno seperti menuntut jawaban yang tidak ada. Bayu membuka pintu mobil yang penyok dan menyeret tubuh keluar. Pagar miring menahan gerak. Tangannya mencari kait yang macet. "Buka," gumamnya dengan napas putus. Besi tidak bergeser. Ia menoleh ke jendela yang gelap dan merasa ada pandang yang tidak terlihat. "Aku tidak kembali," katanya lirih. Udara menjawab dengan dingin yang menggigit telapak. Bayu merayap ke balik semak, menahan perih di lutut, dan menunggu dada turun meski kepala berputar. Subuh merayap. Suara burung mulai bersahut. Dari luar, halaman itu terlihat biasa. Di pos, Pak Wahyu menerima tumpukan paket dari kurir yang datang lebih awal. "Tanda tangan di sini," ucap petugas. Pak Wahyu mengecek daftar unit, meminta kartu identitas, lalu menyusun boks sesuai blok. Jejak ban yang bergeser di dekat pos luput dari mata karena ia sibuk menahan kantuk dan memenuhi catatan. Ia sempat menatap ke arah klaster Laura, namun kembali ke buku ketika telepon berbunyi dari kantor pengelola. Pagi di Cemara Asri ramai. Gerobak Mas Topan berhenti di sudut. Ibu-ibu sosialita hadir dengan tas kecil dan kacamata gelap. Laura datang dengan gaun kasual, rambut diikat rapi, senyum lembut membuat barisan melonggar. "Pagi, Bu Mirna," sapa Laura. "Pagi," jawab Bu Mirna kaku. "Cantik sekali hari ini." Laura tertawa kecil. "Hanya tidur cukup." Bu Wulan memindai belanjaan Laura. "Belanja banyak ya?" Laura menjawab ringan. "Untuk beberapa hari." Bu Farah menatap tangan Laura yang tanpa cincin, bibirnya bergerak ingin berkomentar lalu urung. Mas Topan menatap dari kejauhan. Ada rasa janggal yang tidak punya kata. Pikirannya kembali pada jalan sepi yang ia lewati subuh tadi. "Kenapa terasa tidak wajar?" tanya dirinya dalam hati. Laura menoleh ke arahnya sekejap lalu menggeser pandang seolah tidak melihat. Senyum itu tetap sama.
Hawa di sekitarnya tidak sama. Mas Topan menggenggam gagang gerobak lebih kuat. Dada berat oleh sesuatu yang ingin ia tanyakan tetapi tidak keluar menjadi kalimat. Pagi bergerak seperti biasa, namun sisa malam menempel di kulit, dan tidak ada yang benar-benar berani menyebut apa yang masih tertinggal. Pagi yang bergerak seperti biasa itu tetap meninggalkan sisa malam di dada beberapa orang. Ibtu Arif Wijaya menerima laporan orang hilang dari keluarga di Polonia dengan berkas yang bertambah tebal. Atasan meminta hasil cepat dan menekan dengan kalimat singkat. Segera temukan irisan kasus, perintahnya. Arif menimbang keterkaitan dengan Setiabudi karena nama alamat berulang dalam keterangan saksi. Ia mencatat pola jam, kebiasaan, dan rute yang sering dilalui. Tekanan dari kantor ia simpan rapat, sementara di lapangan saksi lebih banyak menutup diri atau memberi jawaban yang berputar. Di sudut Cemara Asri, Bu Mirna dan Bu Wulan berdebat soal siapa terakhir melihat seorang tetangga yang tidak pulang. Aku lihat sore itu di dekat taman, kata Bu Mirna. Bukan sore, pagi, sanggah Bu Wulan. Bu Farah menyelipkan isu lain yang justru mengaburkan arah. Jangan lupa ada mobil asing yang sering muncul, ucapnya. Warga terbelah antara ingin membantu atau menjaga nama lingkungan agar tidak ramai di telinga orang luar. Arif datang mencatat, lalu menutup buku kecilnya. Saya minta yang pasti, katanya tenang. Tatapannya tidak keras, namun tegas, membuat obrolan jadi lebih tertata. Mas Topan dipanggil ke pos kecil untuk memberi keterangan. Ia duduk gelisah, telapak tangan dingin. Arif membuka percakapan tanpa nada mengancam. Mas kerja setiap subuh, tanya Arif. Melihat sesuatu yang tidak biasa. Mas Topan menunduk. Saya sibuk kirim sayur, Pak. Tidak sempat memperhatikan. Arif melihat jeda di mata Mas Topan. Kapan terakhir bertemu Bu Laura? Mas Topan menelan ludah. Kemarin pagi, Pak. Biasa saja. Ia lalu menambah alasan kerja untuk memotong pertanyaan. Arif menangkap kebohongan kecil itu, tapi memilih menutup sesi dengan catatan lanjutan. Nanti saya hubungi lagi, katanya. Mas Topan mengangguk tanpa berani menatap lama. Pak Wahyu berdiri di depan meja catatan dengan wajah lelah. Arif menemuinya setelah mengecek gerbang. Dini hari tadi ada yang lewat, tanya Arif. Pak Wahyu menggosok tengkuk. Ada suara mesin, Pak. Saya tidak yakin dari blok mana. Saya sedang bantu terima paket. Arif menimbang jawaban itu. Kau tidak salah dengar. Pak Wahyu ragu. Saya dengar, cuma saya tidak bisa pastikan. Maaf, Pak. Ada benturan kecil di dalam diri Pak Wahyu antara tugas dan rasa enggan terlibat. Arif tidak menekan. Catat saja semua jam yang kau ingat, ucap Arif, lalu meminta izin bergerak. Rumah Laura berdiri tenang di Setiabudi. Pintu kayu rapi, halaman bersih, dan bebauan yang lembut keluar dari dalam. Arif mengetuk dan menunjukkan surat tugas. Laura menyambut ramah dengan atasan tipis dan rok sederhana, kulit leher lembab seperti baru tersentuh air. Silakan masuk, Pak Arif, katanya. Arif menjawab singkat. Saya hanya perlu beberapa pertanyaan. Laura mengangguk dan menunjukkan ruang duduk. Arif menyapu pandang tanpa mencolok, mencatat susunan benda, jarak, dan arah. Beberapa warga menyebut nama ibu, ucap Arif. Laura tersenyum kecil. Saya sering belanja pagi. Mungkin itu sebabnya. Percakapan mengalir tanpa meninggi, namun ada arus halus yang tidak mudah didefinisikan. Arif bertanya, dini hari ibu ada di rumah. Laura menatap dengan mata yang jernih. Saya tidur lebih awal. Arif menambahkan, ada tamu malam. Laura menggeleng. Tidak ada. Suaranya datar dan santun. Jari telunjuknya menyentuh tepi gelas, gerakan ringan yang singkat. Bukan menggoda, namun tidak juga netral di mata yang sedang mengamati. Arif menyimpan catatan mengenai waktu, jawaban, dan jeda sebelum kalimat. Boleh saya lihat halaman belakang? Tanya Arif. Laura berdiri dan berjalan pelan, jarak yang tidak terlalu dekat namun juga tidak terlalu jauh. Di halaman, Arif menemukan bekas seret yang samar di dekat pagar. Ia jongkok tanpa bersuara, lalu berdiri lagi.
Ada perbaikan baru, ucapnya hati-hati. Laura mengangkat bahu ringan. Kemarin sore ada yang memperbaiki engsel. Arif menatap singkat ke arah tangan Laura yang memegang kunci. Saya akan menampung jawaban ibu dalam berita acara, katanya. Laura mengangguk. Saya akan bantu kalau dibutuhkan. Tatap mereka bertemu sekejap lalu lepas. Tidak ada senyum berlebih. Tidak ada gertak. Hanya rasa saling ukur yang tidak terucap. Arif pamit lebih dulu. Di depan rumah, langkahnya melambat satu tarikan napas. Ia mencatat rute masuk dan keluar agar urutannya jelas untuk pemeriksaan lanjutan. Di kejauhan, Mas Topan memperhatikan dari balik gerobak dengan dada yang sesak oleh hal yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin mendekat, namun menahan. Nanti saja, gumamnya. Di sisi lain, Pak Wahyu menutup buku catatan dan menatap jalan yang sepi, merasa ada bagian yang belum ia sampaikan. Sore merangkak dengan cahaya yang datar. Angin kecil lewat, membawa sisa wangi yang tertinggal di ruang tamu. Laura berdiri di ambang dengan tangan yang tenang. Arif menatap balik dari trotoar, lalu berbalik arah. Tidak ada yang selesai di sini. Hanya kecurigaan yang menebal, jawaban yang tidak runtuh, dan jejak yang tidak rapi yang menuntut ia kembali lagi tanpa memastikan apapun di bibirnya. Langkah Arif kembali melambat di trotoar, sama seperti sore kemarin saat ia menatap ambang rumah itu. Pagi ini ia menelusuri rute toko emas, bengkel, dan pasar di sekitar Setiabudi. Catatan penjualan menunjukkan transaksi tidak wajar pada malam sebelumnya. Jamnya lewat tengah malam, nilainya cukup besar, dan nama kurir tidak jelas. Arif mencocokkan tanda tangan lalu menyandingkan dengan rekaman pembukuan manual. Ada selisih yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencatat semua perbedaan kecil itu, termasuk cap stempel yang miring dan nomor nota yang melompat. Di bengkel, kasir menyebut ada mobil penyok yang datang sebentar lalu pergi tanpa perbaikan. Di pasar, seorang penjaga gudang mengaku mendengar mesin menyala lalu mati hanya beberapa detik. Arif membawa temuannya ke Laura. Ia mengetuk dan memperlihatkan ringkasan. Laura berdiri rapi di ruang tamu dengan atasan tipis yang bersih dan rok gelap. Ia menjaga jarak yang tidak dingin namun juga tidak akrab. Ini ada selisih, kata Arif. Laura menatap singkat lembar itu. Sistem sering salah baca, jawabnya tenang. Omzet malam sering dicatat ke hari berikutnya. Arif menggeleng ringan. Nomor nota tidak melanjut. Laura mengangkat bahu kecil. Kasir baru sering keliru. Mau saya panggilkan? Arif menahan. Tidak sekarang. Laura menatap lurus. Jangan membuat kesimpulan dari angka yang belum rapi. Di sudut Cemara Asri, Bu Mirna dan Bu Wulan sudah menunggu momen untuk bicara di depan warga. Aku lihat dia keluar malam, kata Bu Mirna. Bukan keluar, ada tamu, sanggah Bu Wulan. Suara mereka meruncing. Bu Farah maju menengahi. Jangan memalukan orang di muka umum, katanya. Pertengkaran baru pun muncul. Kelompok kecil terbentuk. Ada yang setuju untuk lapor, ada yang ingin menutup rapat. Arif datang dan berdiri di antara mereka dengan suara rendah. Saya minta keterangan yang jelas. Tanpa tambahan. Bu Mirna menahan bibir. Saya hanya tidak suka kalau lingkungan jadi tidak aman. Bu Wulan menghela napas. Semua orang juga tidak suka. Bu Farah menutup percakapan. Kita serahkan ke polisi. Arif mencatat waktu, raut wajah, dan kata kunci yang mungkin berguna. Menjelang siang, Arif memanggil Mas Topan di dekat gerobak. Topan duduk di bangku plastik dengan tangan yang sulit diam. Arif membuka dengan kalimat pendek. Saya perlu kejujuran. Topan menatap jalan. Saya merasa tidak enak sejak malam itu, Pak. Arif menunggu. Topan menarik napas. Saya suka sama Bu Laura, katanya pelan. Saya takut penilaian saya berat sebelah. Arif mengangguk sekali. Perasaan tidak menghapus fakta. Topan menatap matanya. Saya lihat pagar yang berubah arah. Ada suara benturan. Lalu hening. Arif mencatat. Kau yakin? Topan menjawab lebih mantap. Saya tidak bisa berhenti memikirkan suara itu.
Arif mengakhiri singkat. Terima kasih. Kalau ingat hal kecil lain, kabari. Di Polonia, keluarga Reno mencari di kontrakan kecilnya. Pintu terkunci dari luar, telepon mati, dan tetangga tidak melihat sejak kemarin. Mereka datang ke pos dan tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Catatan orang hilang bertambah 1 nama. Arif menempelkan data itu ke dinding penyelidikan, lalu memeriksa lagi catatan rute malam. Tekanan dari atasan ikut naik, tetapi Arif tetap menjaga ritme. Ia menyiapkan alasan pemeriksaan ulangan dan kembali menuju rumah Laura dengan nada resmi yang wajar. Laura menerima dengan senyum yang tidak berlebihan. Silakan cek lagi, ucapnya. Arif masuk pelan, menahan pandang agar tidak menabrak. Saya ingin lihat bagian belakang, katanya. Laura mengangguk lalu berbalik, langkahnya lembut, wangi tubuh tipis menggantung. Mereka melewati koridor yang bersih, lalu berhenti di ruangan belakang yang kemarin tidak sempat diperiksa detail. Arif berdiri di tengah, membandingkan denah yang ia gambar di kepala. Ada lemari tertutup menempel dinding yang aneh posisinya. Ukuran ruang terasa berubah beberapa jengkal. Arif tidak memegang gagang, hanya menilai garis dan jarak. Laura menatapnya dari samping. Ada yang kurang, Pak Arif, ucapnya seperti menantang tanpa suara keras. Arif menoleh. Saya hanya mencatat. Laura maju selangkah. Kalau mencatat, catat juga saya yang membuka pintu. Nadanya rendah. Arif kembali ke lemari. Denahnya tidak sama. Laura menyandarkan punggung pada sisi meja, tangan terlipat santai. Tukang sering salah ukur. Arif lama tidak menjawab. Napasnya ia rapikan. Boleh saya lihat dalamnya? Laura tidak langsung mengiyakan. Ia menatap wajah Arif beberapa detik, lalu berbalik mengambil kunci kecil dari wadah di rak. Kunci itu tidak langsung diserahkan. Jari Laura menahan sekejap, seperti meminta Arif memastikan kata-katanya. Arif mengangkat tangannya pelan agar tidak terbaca kasar. Saya butuh konsisten, ucapnya. Laura mendekat hingga wangi kulitnya terasa, lalu menaruh kunci di telapak Arif. Kalau begitu, silakan. Arif berdiri tetap di tempat, berat pada langkah pertama yang harus dia ambil. Ruangan senyap. Jam di ruang depan terdengar pelan. Lemari itu menunggu tanpa suara, dan sorot mata Laura tidak pergi dari wajahnya. Tidak ada yang selesai, namun tidak ada yang mundur. Mereka berdiri di jarak yang tidak mengendur, menahan kata dan gerak, sementara udara di ruangan itu menebal tanpa suara. Udara tebal di ruangan belakang belum berkurang sejak Arif memegang kunci lemari sambil menahan langkah. Malam turun pelan. Ia menunggu komando formal yang tidak kunjung datang, lalu memilih menyusun tim kecil di sudut parkir. 2 anggota menolak masuk tanpa surat perintah. Kita tunggu pagi, kata satu orang. Arif menepis pendek. Kita kehabisan jejak kalau menunda. Seorang lagi menahan. Risikonya pada Anda. Arif mengangguk. Saya tanggung. Ketegangan kecil itu membuat napas mereka tidak sinkron. Namun akhirnya mereka bergerak melalui sisi rumah dengan senter redup. Di dalam, Laura merapikan benda pribadi di rak kecil. Jari menyentuh foto lama, menahan sejenak di sudut bingkai. Napasnya keluar pelan, mata tidak kosong, tetapi juga tidak penuh. Nyoy Nilam Sari, ucapnya datar, seakan memanggil nama yang tidak ingin ia simpan. Ia duduk di tepi meja, menatap lantai yang bersih. Hatinya berputar antara ingin berhenti dan harus berjalan. Ia berdiri lagi, mengunci laci, lalu merapikan rambut yang menempel di tengkuk. Pagar samping berderit tipis. Arif memberi isyarat dengan jemari. Masuk rapat. Jaga suara, bisiknya. Satu anggota menggerutu. Kalau ini salah, kita selesai. Arif tidak menjawab. Mereka menyisir lorong dengan langkah tertahan. Listrik meredup. Lampu berkedip sekali lalu padam dalam hitungan 2 detik. Siaga, kata Arif. Senter menyala. Suara langkah saling tumpang tindih. Siapa itu? Teriak seorang anggota. Jangan tunjuk saya, balas yang lain. Ujung laras berpindah arah terlalu cepat. Arif menarik tangan rekannya. Turunkan. Itu kawanmu.
Di waktu yang hampir sama, Mas Topan berhenti di trotoar depan. Dada sesak oleh kalimat yang ia latih berulang. Ia mengetuk pelan. Laura membuka pintu setengah. "Ada apa?" tanya Laura. Topan menunduk. "Saya khawatir." Laura tidak menjam. Wangi tubuhnya tipis dan bersih. Topan bicara terbata. "Ayo pergi dari Medan. Malam ini juga." Laura menatap panjang. "Jangan." Topan memaksa. "Saya bisa carikan tempat." Laura menggeleng. "Diam. Ini bukan waktumu mengatur." Topan hancur oleh kata yang sederhana itu. "Saya sungguh ingin menolong," ucapnya lirih. "Kalau ingin menolong, jangan bicara lagi," jawab Laura pelan tapi tegas. Topan mundur satu langkah, berdiri terpaku, tidak sanggup menutup pintu yang Laura tarik perlahan. Arif mencapai lorong belakang. "Tetap formasi," katanya. Nafasnya ia atur. Kunci yang tadi ia pegang terasa lebih berat. Ia melangkah ke ruangan tempat lemari yang aneh posisinya. Di ambang pintu, Laura berdiri dengan tatapan tenang. "Kau datang tanpa izin lengkap," ucapnya. Arif menahan lidah. "Saya jalankan tugas." Laura menggeser pandang ke arah tim. "Kau membawa orang, tapi hati kalian tidak rapat." Seorang anggota maju setengah langkah. "Ibu ikut ke depan." Laura tidak bergeser. "Kau yakin jalanmu aman?" Arif mengangkat kunci setinggi pergelangan. "Saya ingin periksa." Laura mendekat satu langkah. Jarak mereka dekat, namun tidak menyentuh. Udara menjadi lebih berat. "Sebutkan lagi," kata Laura pelan. Arif tidak paham. Laura menatap matanya. "Nama yang kau dengar dari mulut orang lain." Arif tidak bergerak. "Saya tidak perlu." Laura menghela napas tipis. "Nyai Nilam Sari." Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat dinding seperti memendek. Dua anggota saling menoleh. "Ada siapa di sini?" bisik satu orang. Arif mengangkat telapak untuk menahan kepanikan kecil. Senter menyorot garis lemari yang menutup rapat. Arif menempel kunci. "Saya buka," katanya pelan. Laura tidak menghalangi, tidak juga mempersilakan. "Kalau kau buka, pastikan kau sanggup melihat," ucapnya. Arif menelan ludah. Di belakang, napas tim saling bertabrakan. Dari halaman depan terdengar langkah menjauh yang tergesa, mungkin milik Mas Topan yang kehilangan kata. Listrik menyala kembali lalu stabil. Tidak ada yang memberi tanda mundur. Tidak ada yang memberi tanda maju. Arif memutar kunci seperempat. Gerigi menahan. Ia berhenti di situ, menimbang satu tarikan napas yang terasa panjang, sementara mata Laura tidak pergi dari wajahnya, dan malam menahan segala jawaban di tempat yang tidak bersuara. Udara yang berat sejak kunci hampir berputar belum hilang ketika Arif menegakkan badan dan memberi perintah pendek. "Laura, menyerah." Laura tegak dengan dagu sedikit naik. "Tidak," jawabnya singkat. Tim menggenggam senjata tanpa suara. Nafas mereka pendek. Arif merasa bahunya kaku, namun tatapannya tidak jatuh. "Letakkan tangan di depan," katanya lagi. Laura menatap mata Arif. "Kau yakin bisa menahan semuanya?" Mas Topan tiba-tiba muncul di ujung lorong, wajahnya pucat. "Jangan kasar," katanya terbata. Arif menarik lengannya ke samping tembok karena panik. "Minggir," bisik Arif. Topan meronta. "Jangan sakiti dia." Perbedaan niat meletup. "Keluar sekarang," tegas Arif. "Aku ingin menolong," balas Topan. Suara mereka saling tindih. Tim tetap siaga, tidak ada yang menurunkan laras, tidak ada yang maju. Pak Wahyu datang terlambat dan hanya melihat pagar rumah terbuka. Ia berdiri di halaman, bingung harus memanggil siapa. "Semua aman?" serunya ragu. Tidak ada jawaban. Suara di dalam mereda. Arif menahan emosi dan kembali menghadap Laura. "Selesai bermain," katanya. Laura melangkah mundur, telapak tangan menyentuh lemari tertutup seperti menahan sesuatu di baliknya. "Kau terlambat," ucapnya pelan. Arif mengangkat kunci. "Jangan buka," katanya kepada Laura. Laura tersenyum tipis. "Nyai Nilam Sari," sebutnya untuk terakhir kali,
tanpa bergetar. Arif menahan, namun pintu sudah bergerak. Engsel berderit pendek. Ruangan di baliknya hanya dinding kosong dan lantai dingin. Tidak ada jejak. Tidak ada benda. Tidak ada apapun yang bisa dipegang. Arif menatap tajam ke permukaan yang polos. Mana buktinya? Desisnya. Laura menautkan jari di depan perut. Kau yang mencari. Mas Topan menutup wajah dengan dua tangan dan jatuh berlutut. Kenapa seperti ini? Ucapnya lirih. Tim saling pandang, sebagian menunduk. Pak Wahyu berdiri di ambang, tidak berani melangkah masuk. Warga mulai berkumpul di depan pagar. Mereka berbisik tanpa menyebut nama. Bu Mirna menahan lidah. Bu Wulan menarik lengan temannya agar tidak mendekat. Bu Farah menyuruh semua mundur. Arif menoleh sebentar ke arah kerumunan lalu kembali ke Laura. Ikut ke kantor. Laura tidak melawan. Tentu, katanya datar. Arif memberi isyarat pada tim. Borgol berbunyi pendek. Mas Topan bangkit dengan lutut gemetar. Jangan bawa dia, pintanya. Arif menatap Topan. Saya jalankan tugas. Laura menoleh pada Topan. Pulang, ucapnya pelan. Topan menangis tanpa suara. Menjelang pagi, mobil dinas bergerak pelan meninggalkan Setiabudi. Catatan hilang di Polonia dan Cemara Asri bertambah di buku pos. Pak Wahyu menulis waktunya dengan tangan yang bergetar. Warga menutup pintu rumah masing-masing. Di dalam kantor, Laura duduk tenang di kursi besi. Nama itu? Tanya Arif. Cukup, jawab Laura. Topan berdiri di luar ruangan kaca dengan mata merah. Maafkan aku, bisiknya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Hanya jam dinding yang terus berjalan. Beberapa hari berlalu tanpa kalimat yang menutup. Arif memeriksa berkas, membuka ulang semua catatan, dan tidak menemukan satu bukti yang berdiri sendiri. Topan tidak lagi mendorong gerobak melewati rumah itu. Ia memilih jalur lain, namun dadanya tidak berubah. Bu Mirna, Bu Wulan, dan Bu Farah berhenti berdebat di depan orang banyak, tetapi mata mereka menahan banyak yang tidak terucap. Pak Wahyu belajar mencatat lebih rapi, meski telapak masih dingin setiap kali malam menjadi terlalu sunyi. Laura tetap tenang, duduk, menjawab secukupnya, dan tidak memberi lebih. Nama yang pernah disebut menggantung di kepala semua orang seperti suara yang tidak bisa dibantah atau dibuktikan. Dan fajar berikutnya datang lagi, menyisakan sisa yang sama, janji yang tidak selesai, serta dada yang tahu ada sesuatu yang sudah diambil dan tidak akan kembali. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kehadiranmu berarti, setiap detik yang kau luangkan ikut menghidupkan cerita ini. Jika ada yang menggetarkan hati atau membuatmu berpikir ulang, simpan yang baik dan jadikan pengingat untuk melangkah lebih hati-hati. Dukung terus dengan like, komentar, dan berbagi agar kisah berikutnya bisa lahir lebih kuat dan lebih jujur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.